Oke teman-teman, pada bab 9 kali ini kita akan belajar tentang managing file teman-teman. Nah, pada bab 9 ini kita akan belajar materi tentang struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah cp, perintah mp, dan perintah rm ya teman-teman. Nah, pada materi pertama kita akan mengenal dulu struktur directory pada Linux ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, ini di atas itu ada slash atau singkatan dari root ya teman-teman. Nah, di bawah slash ini ada bin, ada directory bin, home, tmp, lib, user, usr, dan var, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, tanda slash ini adalah bisa dibilang induk ya teman-teman dari directory ini ya teman-teman. Nah, nanti ada directory etc ya teman-teman. Nah, directory etc itu adalah directory yang isinya untuk menyimpan semua program kita di Linux ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita hanya akan mengenal tentang directory home dan usr ya teman-teman. Nah, misalkan directory usr itu adalah kalau di Windows itu adalah ini ya teman-teman, program file ya teman-teman, misalkan di PC. Nah, ini ya teman-teman untuk menginstal aplikasi di laptop kita ya teman-teman, atau di Linux ya teman-teman. Jadi ketika kita mendownload aplikasi, nantinya aplikasinya itu akan disimpan di program file ya teman-teman, atau di USR ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah directory home ya teman-teman. Nah, directory home itu adalah ketika kita menginstalasi virtual machine itu akan ada namanya username ya teman-teman. Nah, itu adalah username yang akan kita gunakan di directory home ya teman-teman. Nah, di dalam directory home itu nanti ada directory lain ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke praktek saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke Linux-nya. Kita akan coba cari ya teman-teman. Bentar, kita coba ini dulu. Nah, kita akan coba. Nah, teman-teman, kita akan cari dulu. Kita ke file ya teman-teman. Nah, di sini ada file. Nah, di sini kan ada directory ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, di atas ini masih biasa ya teman-teman. Nah, kalau silakan kita ke menu, kita klik, kita about files ya teman-teman. Di sini kita, bentar teman-teman, kita dulu. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ada tanda slash ya teman-teman. Itu kita sedang berada di directory pictures ya teman-teman. Nah, untuk ininya misalkan kita mau ke directory download ya teman-teman. Jadi kita berada di directory home download ya teman-teman. Nah, misalkan kita itu ingin, bentar ya teman-teman. Untuk mengenal directory tadi ya teman-teman, bisa ke home. Nah, misalkan kita itu mencari directory dan dokumen teman-teman, itu ini ya teman-teman, dokumen teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan struktur directory pada Linux ya teman-teman. Halo, halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang navigasi path ya teman-teman. Nah, navigasi path ini adalah komen-komen CLA ya teman-teman. Biasanya misalkan kita itu berada kalau di files ya teman-teman, misalkan kita ini berada dari home ya teman-teman. Nah, fungsi komen cd ini, misalkan kita untuk dari home ini ke folder dokumen ya teman-teman. Nah, misalkan jadi kita dari home ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke
folder dokumen, teman-teman harus mengetikkan cd dokumen ya teman-teman. Nah, itu untuk perintah cd atau untuk mengganti, misalkan untuk berpindah file ya teman-teman, dari file home misalkan ke dokumen maupun dari dokumen ke home ya teman-teman. Nah, yang kedua itu komen pwd ya teman-teman. Komen pwd ini untuk mengecek kita sedang berada di file mana ya teman-teman. Nah, untuk terakhir itu komen ls ya teman-teman. Nah, komen ls ini adalah misalkan kita masuk ke sebuah folder dan kita mau mengecek folder itu ada file apa saja ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya teman-teman ketikkan perintah ls ya teman-teman. Nah, untuk prakteknya kita langsung aja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini kita ini dulu teman-teman. Kita full screenin. Nah, teman-teman, saya sudah masuk. Misalkan ini dari dokumen ya teman-teman. Maaf, kita ke home dulu ya teman-teman. Nah, ini dari directory home atau file home ya teman-teman. Kita cari dulu ini ya teman-teman terminalnya. Cari terminal. Oke, kita buka. Nah, ini tab CLI kita juga berada di folder home ya teman-teman. Untuk mengeceknya bisa kita lihat sendiri, ini ada garis belakang di belakang dolarnya ya teman-teman, garis lurus. Nah, gimana cara kita, misalkan kalau di file teman-teman masuk ke mode root itu, teman-teman klik ke auto location lalu ke Debian GUI Linux ya teman-teman. Nah, ini langsung masuk ke root ya teman-teman. Nah, kalau di CLI teman-teman ketikkan aja komen su ya teman-teman, ketikkan su lalu masukkan password root yang teman-teman buat sebelumnya pas menginstal Debiannya ya teman-teman. Saya masukkan dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode root ya teman-teman. Nah, di sini misalkan saya itu ingin masuk ke folder root ya teman-teman. Nah, untuk masuknya teman-teman klik aja gini cd/root ya teman-teman. Nah, kalau di file saya teman-teman tinggal klik aja. Nah, lalu disuruh memasukkan password administrator ya teman-teman. Kita masuk. Nah, untuk di file gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau di CLI kita enter dulu, kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke folder root ya teman-teman. Nah, karena bisa kita lihat sendiri di sininya folder is empty atau tidak ada file ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya kita gunakan komen tadi ya teman-teman, yaitu ls untuk mengecek file ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kita lihat sendiri kalau tidak ada, ketika sudah mengetikkan komen ls berarti itu tidak ada file ya teman-teman. Nah, misalkan sekarang saya bingung ya teman-teman, saya berada di folder mana misalkan ya teman-teman. Nah, untuk ngeceknya teman-teman bisa ketikkan aja pwd ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri saya ini berada di folder root ya teman-teman. Nah, misalkan kita mau balik lagi ke home ya teman-teman, ke folder home. Teman-teman bisa ketikkan aja cd spasi /home ya teman-teman, lalu enter. Nah, saya sudah berada di home ya teman-teman. Kita coba ini ya teman-teman, pwd. Kita cek. Nah, saya berada di folder home ya teman-teman. Nah, misalkan saya ini mau masuk ke, bentar ya teman-teman, saya masuk ke rootnya saja ya teman-teman, bukan folder root ya teman-teman. Nah, ini untuk masuk ke rootnya teman-teman ketikkan aja cd// ya teman-teman. Ini untuk masuk ke rootnya teman-teman, tapi bukan ke folder root. Kita coba enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek apakah ada folder atau file ya teman-teman di root ini ya teman-teman, karena di sini ada ya teman-teman kayak bit, boot, dev, etc dan lain-lain. Kita akan coba ya teman-teman untuk mengeceknya komen ls. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ini ternyata sama ya teman-teman. Di sini ada bin, home, lib dan lain-lain ya teman-teman. Jadi itu adalah komen-komen basic di
CLA ya teman-teman. Kita praktekkan lagi. Kalau CD itu CD itu adalah untuk mengganti file teman-teman. Misalkan saya mau ke home, teman-teman ketikkan saja cd spasi slash home, teman-teman akan berada di home ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin mengecek file atau folder di dalam home ini, teman-teman ketikkan ls ya teman-teman. Tuh di sini terdapat monlight. Kita coba home, ini adalah monlight ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin mengecek keberadaan kita ya teman-teman di directory mana, teman-teman ketikkan aja pwd ya teman-teman. Tuh saya berada di directory home ya teman-teman. Nah jadi untuk pembahasan teman-teman kita dulu kita review. Jadi untuk pembahasan aplikasi patch itu segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang absolute versus relative path ya teman-teman. Absolute path versus relative path ya teman-teman. Nah, absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash ya teman-teman. Sedangkan untuk relative path itu tidak diawali dengan slash ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada struktur directory. Nah, misalkan kita itu ingin masuk ke folder bin ya teman-teman, ke file bin atau directory bin. Nah, untuk langsung masuk ke sini, teman-teman harus menggunakan root ya teman-teman, atau menggunakan slash ya teman-teman, agar bisa langsung ke bin. Nah, sedangkan untuk relative path itu ya teman-teman, teman-teman ini harus masuk dulu ke user. Nah, di user teman-teman bisa langsung ke bin tanpa menggunakan slash ya teman-teman atau root. Nah, oke, untuk prakteknya kita langsung saja. Nah, di sini pertama kita masuk dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya ada perbandingannya dulu, kita tanya clear dulu aja. Nah, misalkan di sini saya itu sudah ada di home, kita clear dulu aja ya teman-teman. Nah, di sini kita close dulu aja. Close dulu aja, mau kita ke atas jadi terminal. Ini kita buka. Nah, di sini kita sudah berada di directory home ya teman-teman. Nah, misalkan di sini di home ada file-file misalkan desktop, dokumen, download, musik ya teman-teman. Kita coba cek ya teman-teman, dan command ls ternyata sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba masuk dulu ke mode root di file ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk coba di CLI. Nah, misalkan teman-teman itu ingin masuk ke apa ya? Misalkan ke bin aja ya teman-teman. Oh, kita yang ke bin aja teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin masuk ke grup ya teman-teman di Linux ya teman-teman. Sekarang kita akan mempraktekkan dulu yang menggunakan absolute page atau menggunakan slash ya teman-teman. Nah, sekarang untuk masuknya teman-teman itu harus menggunakan cd spasi slash boot slash group ya teman-teman. Nah, nanti ininya akan langsung masuk ke directory group ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini kita sudah masuk ke directory boot lalu group ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba dulu cek menggunakan command pwd. Nah, bisa kita lihat sendiri juga kita sedang berada di directory group ya teman-teman. Kita coba ls ya teman-teman untuk melihat apakah ada files atau folder ini ya teman-teman. Kita coba ls. Ternyata sama ya teman-teman, karena saya sudah masuk ke directory group ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba dari root ya teman-teman. Kita coba dulu cd slash home ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ya teman-teman, kita akan masuk ke grup tapi tidak menggunakan slash ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman dulu masuk dulu ke rootnya. Enter. Nah, di sini karena saya akan menggunakan relative page, teman-teman langsung ketikkan aja boot ya teman-teman.
gini, cd boot, enter. Nah, bisa kita lihat sendiri kita sudah masuk ke directory boot ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke group ya teman-teman. Untuk komennya cd group ya teman-teman, lalu enter. Nah, kita coba pwd. Sekarang kita berada pada folder boot dan group ya teman-teman. Sekarang kita berada di folder group ya teman-teman. Kita coba ls ya teman-teman, apakah sama? Ternyata sama ya teman-teman. Jadi bedanya untuk absolute dan relative path ini ya teman-teman, kalau absolute itu bisa langsung lompat ya teman-teman, misalkan dari home langsung ke bin juga bisa teman-teman. Tapi kalau relatif teman-teman harus masuk ke user, setelah di USR teman-teman langsung bisa masuk ke bin ya teman-teman. Jadi harus usul ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan absolute path versus relative path itu gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada selanjutnya kita akan belajar tentang spesial karakter ya teman-teman. Nah, apa itu spesial karakter? Nah, spesial karakter itu ya teman-teman, ntar saya login dulu. Misalkan ya teman-teman, kita coba clear dulu ya teman-teman. Clear, kita coba close dulu ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ada misalkan ini garis ya teman-teman, garis lengkung. Nah, apa itu arti garis lengkung ini? Nah, garis lengkung ini berarti kita sedang pada directory home ya teman-teman. Nah, ini untuk lambang dolar ini apa itu? Nah, dalam lambang dolar ini kita sedang berada dalam hak akses user ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengakses sebagai user, tidak bisa mengkonfigurasi si server atau DB-nya ya teman-teman. Nah, cara untuk keluar dari mode, misalkan ada pagar ya teman-teman. Nah, pagar itu adalah mode root ya teman-teman, atau mode akses penuh ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan masuk ke mode root. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini kita ada home ya teman-teman, home pagar ya teman-teman, yang menandakan kita sedang dalam mode root ya teman-teman. Nah, kok di sini tidak, kita sudah masuk ke mode root tapi sedangkan di sini home tapi tidak ada ini ya, garis lengkung ya teman. Karena teman-teman di mode root ini home-nya itu bukan di home mulai gitu teman-teman, tapi untuk home-nya itu adalah di directory root ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat sendiri di sini ada garisnya ya teman-teman, berarti kita sedang berada di home ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita coba cd ya teman-teman, cd slash etc. Nah, garis miring ini ya teman-teman adalah berarti kita sedang berada di file mana ya teman-teman. Misalkan ini ada file etc ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin masuk lagi ke, misalkan kita di sini dua ya teman-teman. Nah, nantinya si ini tuh misalkan saya masuk lagi ke C2, maaf teman-teman, C2, oh maaf, akan kita masuk ke ls titik ya teman-teman. Nah, komen titik ini adalah ls titik ini untuk melihat apa saja file yang ada di dalam etc ini ya teman-teman. Kalau kita enter, nah bisa kita lihat sendiri ini untuk mengeceknya. Jadi di file etc ini kita terdapat file-file ya teman-teman. Jadi ls titik ini adalah untuk mengecek file apa saja yang ada di folder ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk misalkan ke XML ya teman-teman. XML. Nah, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, di sini ada dua slash ya teman-teman. Nah, jadi tandanya itu adalah kita sedang berada di file etc, lalu di etc ini kita masuk, karena di etc ini banyak
karena kita masuk ke etc dan di etc ini terdapat berbagai file, lalu kita ini masuk lagi di folder XML ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan spesial karakter ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat file dengan command touch ya teman-teman. Nah, kita coba dulu buka Debian-nya ya teman-teman. Kita coba full screen dulu ya teman-teman biar enak. Nah, di sini ya teman-teman kita buka sama filenya. Nah, di sini ya teman-teman untuk membuat file pada directory home ya teman-teman, kita coba cek dulu kita berada di directory mana. Ternyata di directory home ya teman-teman. Nah, misalkan kita ingin membuat file di directory home ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan aja command touch misalkan txt ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini sudah terbuat filenya ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat file di dalam folder dokumen ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan aja komennya touch dokumen slash. Nah, di sini teman-teman ingin file apa ya teman-teman. Misalnya di sini kita akan coba c.test. Enter. Nah, kita akan coba buka di dokumen. Ternyata ada ya teman-teman. Nah, jadi itu cara untuk membuat file ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat filenya di home, teman-teman masuk dulu ke home-nya, teman-teman tinggal touch as txt. Nah, misalkan ingin membuat filenya di dalam folder, teman-teman ketikkan aja touch lalu masukkan nama foldernya, misalkan ini ada dokumen, lalu slash, lalu buat filenya ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan membuat file dengan touch segitu saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah ls and advanced ya teman-teman. Nah, apa bedanya perintah ls dan ls advanced ya teman-teman? Misalkan misalkan kita sedang berada pada directory home ya teman-teman. Nah, kalau perintah ls doang ya teman-teman itu hanya menampilkan file-file yang ada di dalam directory home ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau ls advanced ini misalkan ls min a ya teman-teman, enter. Nah, ini adalah contoh command ls advanced ya teman-teman. Nah, ini ls min a ini ya teman-teman untuk menampilkan file-file di dalam directory home yang tersembunyi atau hidden file ya teman-teman. Nah, untuk membedakannya teman-teman, pada belakangnya itu ada titiknya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada command ls min l ya teman-teman, enter. Nah, ls min l ini adalah untuk melihat detail-detail file kita ya teman-teman. Misalkan ini ada download ya teman-teman, atau kita ke folder musik ya teman-teman. Nah, ini adalah Agustus, ada tanggal dibuatnya ya teman-teman. Nah, karena yang dokumen ini saya pernah masuk, jadi tanggalnya akan terupdate sendiri ya teman-teman. Kita coba cek tanggalnya. Nah, ini tanggalnya sama ya teman-teman, 23 ya teman-teman. Nah, kalau kalimat drwj sama ini ya teman-teman akan dibahasnya nanti ya teman-teman. Nah, untuk melihat misalkan mencoba melihat detail file semua yang hidden file juga, teman-teman bisa digabungin aja ya teman-teman, ls min la ya teman-teman. Nah, komen ini adalah untuk menampilkan detail file biasa maupun hidden file teman-teman. Kita coba enter. Nah, bisa kita lihat sendiri ini ada hidden filenya. Teman-teman harus ingat ya teman-teman, kalau hidden file itu ada titiknya teman-teman, di belakang sebelum namanya itu ada titik ya teman-teman.
Nah, jadi kita bisa melihat detail file biasa maupun hidden file ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan perintah ls advance ya teman-teman, untuk terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada min a sama min l ya teman-teman. Kalau min a itu untuk melihat folder yang tersembunyi ya teman-teman, atau hidden file. Nah, yang kedua itu min l adalah untuk melihat detail filenya ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat directory dengan mkdir ya teman-teman, atau dengan komen mkdir pada CLI ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita coba buka dulu ininya, Debiannya. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita coba clear dulu aja ya teman-teman. Sekarang kita akan samakan dengan file ya teman-teman. Nah, misalkan ya teman-teman, saya ini kita cek dulu berada di directory mana. Ternyata kita di directory home ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di directory home itu kita terdapat ada directory lain seperti dokumen, musik, video, desktop, download, fitur, dan template ya teman-teman. Dan ada satu file yaitu ini ya teman-teman, yang dulu kita buat pada membuat file ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba praktek membuat directory menggunakan touch ya teman-teman. Nah, untuk membuat directory teman-teman mudah saja, ketikkan saja touch. Misalkan nama directory saya itu apa ya? Misalkan nama directory saya itu adalah Honkai Star Royal. Honkai Star ya teman-teman. Teman-teman untuk membuatnya itu harus menggunakan touch lalu spasi Honkai Star. Misalkan ini saya nama direkturnya saya bebas ya teman-teman, ini saya menggunakan nama game, saya enter. Nah, oh maaf ya teman-teman, salah. Teman-teman itu pas membuat direktur itu harus tidak menggunakan spasi lagi ya teman-teman. Misalkan di sini menggunakan Honkai saja ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, untuk komennya juga ini salah touch. Nah, untuk membuat direktur itu harus menggunakan komen mkdir ya teman-teman. Akan di sini saya klik Honkai ya teman-teman. Honkai. Cannot berarti ini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba mkdir Starong. Oh, mkdir misalkan tugas ya teman-teman. Enter. Nah, bisa kita lihat sendiri kita sudah membuat directory tugas ya teman-teman. Nah, untuk membuat kita clear dulu. Maaf. Nah, untuk membuat directory itu teman-teman cukup ketikkan aja teman-teman mkdir lalu nama directory kalian itu apa ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman punya tugas untuk membuat directory, tapi di dalam directory itu ada directory lagi ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman misalkan ketikkan aja mkdir, misalkan di sini saya namai nama saya Juanda. Nah, teman-teman gunakan role atas saja. Nah, lalu slash, misalkan di sini nambahin alamat ya teman, alamat, enter, lalu tanda panah lagi, lalu pakai slash, alamat sekolah ya teman-teman. Kita coba sekolah, enter. Nah, jadi untuk misalkan teman-teman membuat directory tapi di dalam directory itu ada directory lagi, di dalam directory lagi itu ada directory lagi. Kita coba cek ya teman-teman di sini. Nah, di sini sudah ada direktorinya itu namanya Juanda ya teman-teman. Kita klik. Nah, di dalam direktori Juanda itu terdapat direktori alamat ya teman-teman. Kita klik lagi direktori alamatnya.
Nah, di dalam direktori alamat itu terdapat direktori sekolah ya teman-teman, dan di direktori sekolah itu gak ada apa-apa karena saya belum menambahkannya ya teman-teman. Misalkan di sini saya masuk ke direktori Juanda ya teman-teman. Tanda, oh maaf ya teman-teman, cd slash Juanda. Oh maaf ya teman-teman, teman-teman kita ls dulu. Nah di sini untuk direktori yang kita buat ini ada sini ya teman-teman, ada txt, dokumen, angkai, musik, publik, template, video, dan lain-lain ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman eh, kita coba, nah, jadi ya teman-teman, pengertian ini ya teman-teman, yang awalnya D itu berarti si dokumen itu adalah folder directory ya teman-teman. Nah jadi yang awalnya D ini itu directory ya teman-teman, tapi yang awalnya bukan D atau ini misalkan garis itu bukan directory, itu hanya file ya teman-teman. Bisa lihat sendiri ini yang atxt itu file ya teman-teman. Nah misalkan kita itu kita clear dulu, kita masuk ke cd slash Juanda teman-teman. Kita coba, kita masuk dulu ke mode ini teman-teman, di slash Juanda. Nah, jadi itu saja teman-teman cara membuat directory dengan komen mkdir ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang perintah cp ya teman-teman. Nah, perintah cp itu adalah singkatan dari copy ya teman-teman. Misalkan kalau dari file atau tampilan GUI, kita itu harus mengcopy dulu si filenya teman-teman, lalu menempelkannya di mana ya teman-teman. Nah, kalau di CLI teman-teman tinggal ketikkan cp slash, misalkan kita untuk misalkan mengkopikan file yang berada di dalam dokumen ya teman-teman. Teman-teman tinggal aja, tidak perlu masuk dulu ke direktori dokumen. Teman-teman cp slash docomat ya baru pakai slash. Oh maaf ya teman-teman, teman-teman harus cp slash dokumen, maaf, dokumen, teman-teman cp lalu dokumen slash filenya halo satu titik, maaf, di txt, lalu lokasinya teman-teman ketikkan dulu slash, misalkan di tugas, oh home home lalu username ya teman-teman, lalu enter. Bisa kita lihat sendiri yang halo satu titik dot txt nya itu sudah masuk ke directory home ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin mengcopy halo satu titik txt dan halo dua dot txt, teman-teman tinggal aja, misalkan kita akan pindahkan ke folder tugas ya teman-teman, tinggalkan kalimat cp karena akhirannya sama ya teman-teman ini. Oh kita bisa menggunakan kalimat cp dokumen ya teman-teman, dokumen slash halo txt, maaf, halo satu titik txt sama halo dua titik txt lalu maaf txt lalu kasih tujuannya, misalkan saya mau ke direktori tugas ya teman-teman, kita aja teman-teman, kita aja home slash username lalu tugas ya teman, lalu enter.
Nah, bisa kita lihat sendiri. Kita cek dulu di directory tugasnya. Nah, ada halo 1.txt ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ini ingin mengcopy dua-duanya ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja. Oh, kita copy dulu lagi aja ya teman-teman. Kita cp masuk ke dokumen, lalu halo 2.txt, lalu lokasi tujuannya. Misalkan di sini tujuannya kita ke home aja ya teman-teman. Home, username, enter. Bisa kita sendiri, kita masuk ya teman-teman. Jadi untuk mengkopinya teman-teman cp, misalkan ini nama ini ya teman-teman, misalkan nama file, lalu lokasi tujuan ditempelnya ya teman-teman. Misalkan ini nama filenya, karena ini misalkan ini tidak di dalam directory ya teman-teman, misalkan ini halo 2.txt untuk nama filenya, dan tujuan atau lokasi nempelnya kemana ya teman-teman, di sini home online gitu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ini ingin mengcopy halo 1.txt dan 2.txt secara bersamaan, teman-teman bisa ketikkan aja cp bintang ya teman-teman, bintang txt ya teman-teman, karena kiranya sama ya teman-teman. Txt ke misalkan kemana ya teman-teman, misalkan ke Juanda ya teman-teman, directory Juanda. Teman-teman bisa ketikkan aja home online Juanda, enter. Lalu kita bisa lihat di Juanda terdapat dua file yang sudah kita salin dari directory home ya teman-teman, atau ini. Nah, misalkan kita ini mau nyalin directory alamat nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa cp tapi pakai -r ya teman-teman, -r slash misalkan Juanda, maaf, Anda slash alamat ya teman-teman, lalu lokasi tujuannya ya teman-teman, slash misalkan tujuannya kita ke home aja ya teman-teman, kita ke home, kita langsung titik aja ya teman-teman, karena ini titik ini home ya teman-teman. Kita enter, kita coba cek apakah ada. Ternyata ada ya teman-teman, folder alamat kita yang tadinya ada di Juanda ini sekarang ada di home ya teman-teman. Nah, boleh kita ketahui lagi ya teman-teman, komen titik ini adalah singkatan dari home ya teman-teman, langsung mengarah ke home. Nah, untuk mengcopy directory juga teman-teman tinggal tambahkan -r, lalu ininya nama directory yang mau dikopinya, lalu lokasinya teman-teman sama saja ya teman-teman. Jika teman-teman misalkan ingin mengcopy dua ini ya teman-teman, halo 2 dan halo 1, karena akhirnya sama, teman-teman tinggal tambahkan bintang lalu .txt lalu lokasi tujuan file yang mau disimpan di mananya ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan perintah cp ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perintah mp ya teman-teman. Nah, di mana perintah mp ini bisa digunakan untuk merename atau mengganti nama dari sebuah directory maupun file ya teman-teman. Nah, mp juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Kita langsung aja ke prakteknya teman-teman. Kita masuk dulu, kita clear dulu ini ya. Nah, misalkan teman-teman kita lihat dulu apa aja directory yang ada pada directory home ya teman-teman. Nah, di sini kita ada file halo.txt ya teman-teman. Nah, misalkan saya ini ingin mengubah nama halo1.txt ini ya teman-teman. Nah, untuk mengubahnya teman-teman bisa menggunakan mp lalu nama filenya misalkan ini halo.txt, maaf.
halo 1 MP, maaf, di slash halo 1 txt, lalu mengubahnya ingin jadi apa ya teman-teman, kan sini jadi saya jadi hi titik txt enter. Oh maaf, salah, tambahkan seharusnya mp halo 1 txt, maaf, halo 1 txt, lalu nama yang ingin, nama barunya teman-teman akan jadi hi txt ya teman-teman, enter. Nah di sini sudah. Kita coba lihat ya teman-teman di directory home-nya, bisa kita lihat sendiri untuk halo satunya itu berubah menjadi hi.txt ya teman-teman. Di sini juga bisa kita lihat jadi hi1.txt ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin sekarang memindahkan file ya teman-teman dari dokumen ke apa ya teman-teman, ke apa ya, ke sini ya teman-teman, misalkan ke directory Juanda ya teman-teman, dari dokumen kita coba hapus dulu ya teman-teman halo satunya. Nah kita coba akan pindahkan dari halo 1.txt ini ke directory Juanda ya teman-teman. Nah untuk memindahkannya teman-teman mp lalu dokumen slash up halo 1 Juanda lalu ke slash maaf kita akan coba pindahkan aja halo 1 ini ke home ya teman-teman, karena tidak ada, kita sudah ganti yang halo satunya itu jadi hi. Nah untuk langsung ke home-nya teman-teman, karena ini home, teman-teman bisa menggunakan titik saja teman-teman, karena itu adalah home ya teman-teman, titik ini enter. Nah bisa kita lihat sendiri untuk directory halo 1.txt nya yang dulunya di dokumen pindah ke home ya teman-teman. Nah jadi itu untuk pembahasan perintah mp ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya atau materi terakhir kali ini kita akan belajar tentang perintah rm ya teman-teman. Nah apa itu perintah rm? Perintah rm sendiri itu singkatan dari remove command atau artinya menghapus ya teman-teman. Nah rm juga bisa digunakan untuk menghapus file ya teman-teman, atau bisa juga untuk menghapus directory, bisa menggunakan rmdir ya teman-teman. Nah untuk menghapus file itu teman-teman bisa menggunakan rm, tapi untuk menghapus directory teman-teman menggunakan rmdir ya teman-teman. Oke langsung aja prakteknya. Ntar clear. Nah di sini misalkan saya akan menghapus di file hi.txt ya teman-teman. Untuk menghapusnya ketikkan rm lalu hi.txt ya teman-teman, enter. Bisa kita lihat sendiri di sini itu hi.txt itu sudah terhapus teman-teman. Nah oke. Nah bisa kita lihat sendiri ya, tadi kita sudah menghapus file hi.txt ya teman-teman. Nah gimana cara menghapus halo 1 dan halo 2 ini secara bersamaan? Teman-teman bisa ketikkan aja rm halo pakai bintang .txt ya teman, txt lalu enter. Nah bisa kita lihat sendiri untuk halo 1 dan halo 2.txt itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah sekarang gimana cara untuk menghapus directory ya teman-teman? Misalkan di sini ada directory Juanda ya teman-teman.
Nah, misalkan kita akan praktik dulu aja, kita akan membuat direktori aja, mkdir, misalkan tes. Kita buat direktori mkdir. Nah, ini. Nah, gimana cara menghapusnya? Teman-teman bisa untuk menghapusnya menggunakan rmdir ya, teman-teman. rmdir tes, lalu enter. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk direktori tes itu sudah dihapus ya, teman-teman. Nah, misalkan kita akan menghapus direktori Juanda ya, teman-teman. Nah, teman-teman untuk menghapus direktori Juanda itu tidak bisa ya, teman-teman, karena di dalam direktori Juanda ini atau di dalam direktori saya ini terdapat direktori-direktori lain ya, teman-teman. Nah, untuk menghapusnya teman-teman harus menghapus direktori dalam direktori lainnya ya, teman-teman. Misalkan kini untuk menghapusnya rmdir Juanda slash alamat slash sekolah ya, teman-teman. Jadi kita harus menghapus direktori dalam direktorinya dulu ya, teman-teman, sebelum menghapus direktori utamanya. Kita akan menghapus direktori Juanda, direktori sekolah dulu bentar. Nah, sekarang kita akan menghapus direktori alamat ya, teman-teman. Kita gini aja, alamat kita hapus, lalu kita tinggal menghapus direktori Juandanya ya, teman-teman. Kita coba kita rm dir ya, teman, Juanda. Ntar bisa kita lihat sendiri untuk direktori Juandanya sudah hilang ya, teman-teman. Nah, jadi segitu saja pembahasan pada manage file di Debian ya, teman-teman. Mohon maaf jika banyak yang salah ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman.